Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Ikhwati fid din wa akhwat fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Shalatul Mu'min, dan kita masih di pembahasan beberapa macam perjalanan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di footnote yang ke-6 muallif rahimahullahu taala memberikan catatan kepada kita bahwasannya para ulama mereka berbeda pendapat mengenai macam-macam perjalanan yang secara khusus diberikan keringanan untuk mendapatkan rukhsah-rukhsah di dalam perjalanan. Jadi safar jenis yang mana yang kita dibolehkan untuk melakukan berbagai macam rukhsah yang diberikan oleh syariat ya di dalam safar. Rukhsah di dalam safar, para jamaah yang dirahmati Allah, meliputi bolehnya menjamak dan juga mengqashar salat. Kemudian bolehnya orang yang berpuasa berbuka dari puasanya. Kemudian bolehnya mengusap khuf, sepatu atau yang sejenis dengan itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, bolehnya salat sunat ya di atas kendaraan atau di atas hewan tunggangan. Nah, rukhsah-rukhsah ini diberlakukan untuk safar yang jenis mana? Begitu ya. Apakah setiap orang safar rukhsah ini boleh dikerjakan? Ataukah bisa didapatkan? Ataukah seperti apa? Nah, dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Di sini beliau mencantumkan ada sekitar 4 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa rukhsah-rukhsah safar ini hanya didapatkan oleh mereka yang safarnya itu adalah safar yang wajib, safar yang sunnah, dan juga safar yang mubah saja. Berarti 3 jenis safar. Kalau orang safarnya safar wajib, safar sunnah, atau safar yang minimnya mubah, maka dia boleh melaksanakan rukhsah-rukhsah di dalam safar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini. Berarti kalau safarnya makruh, kalau safarnya safar yang haram, boleh jamak qashar tidak? Tidak boleh. Dia tidak boleh melakukan rukhsah-rukhsah di dalam safar. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah-rukhsah di dalam safar. Kemudian
Pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dibolehkan untuk melaksanakan rukhsah safar hanyalah safar untuk ibadah yang wajib. Untuk ibadah yang wajib. Sedangkan perjalanan mubah, haram dan makruh tidak mendapatkan keringanan tersebut. Nah, di sini ada tambahan. Jadi sebagian ulama mengatakan safar yang mubah saja tidak boleh. Tidak boleh melakukan rukhsah safar tadi. Berarti berlaku hanya untuk ibadah saja, perjalanan ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pendapat yang ketiga mirip dengan pendapat yang kedua, bahwa yang berhak mendapatkan rukhsah safar hanyalah safar dalam rangka berbuat ketaatan, karena Nabi SAW hanya sholat dalam perjalanan wajib dan sunnah saja. Jadi dalam safar ibadah atau hanya dalam safar ketaatan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pendapat yang keempat, inilah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan juga sejumlah besar ulama. Jadi pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sejumlah besar para ulama. Mereka semua berpendapat bahwasannya rukhsah safar itu diberlakukan untuk semua jenis safar. Berarti 5 jenis safar yang sudah kita bahas, kelima-limanya berlaku bagi mereka rukhsah di dalam safar. Hatta orang-orang yang safarnya dengan safar yang haram, ya, mereka juga tetap berhak mendapatkan rukhsah safar. Kalau sedang puasa boleh dia berbuka, boleh mengqashar, boleh menjamak, boleh ngusap khuf dan rukhsah yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat ini mereka menyatakan bahwa pokoknya namanya safar, mau safar yang jenis mana saja, maka berlaku baginya rukhsah di dalam safar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, pendapat yang paling didukung hujjah adalah bersama mereka yang membolehkan qashar salat dan berbuka puasa pada semua jenis perjalanan dan tidak ada penghususan tertentu. Inilah, kata beliau, pendapat yang benar, karena Al-Quran dan juga Sunnah telah menyebutkan safar secara mutlak, tidak dikategorikan kalau safar haram, kalau safar makruh, safar mubah, maka tidak berlaku rukhsah baginya. Tidak ada rincian seperti itu. Ya, kalimat safar di dalam dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum safar, baik itu di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu datang kalimatnya secara mutlak, sehingga rukhsah di dalam safar ini berlaku untuk semua jenis safar. Allahu a'lam bissawab. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu bahwasannya Syekh rahimahullahu taala di sini beliau menghimbau, memberikan peringatan kepada kaum muslimin selayaknya tidak melakukan safar yang haram, selayaknya tidak melakukan safar yang makruh. Jika kita ingin safar, safarlah dengan safar yang wajib, safar yang sunnah, atau setidak-tidaknya safar yang mubah. Seorang muslim wajib menahan dirinya dari melakukan safar yang haram, dari melakukan safar yang makruh. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, safar itu sendiri sudah bagian daripada azab. Safar, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu
ya bisa dikata antara hidup dan mati. Ya, orang safar kadang tidak kembali ke kampung halamannya kecuali namanya saja. Nyemplung di laut, ya pesawatnya meledak, pesawatnya jatuh, mobilnya tabrakan, ya keretanya tergelincir, ya perahunya tenggelam, kan begitu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita saat kita melakukan safar. Maka safarlah dengan safar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya beliau membahas di sini tentang pembahasan etika perjalanan. Adab safar, ya pada safar umrah dan haji. Safar umrah dan haji berarti ini safar yang wajib, bisa juga safar yang sunnah. Sebagian pendapat ulama mengatakan umrah itu juga wajib setidak-tidaknya 1 kali seumur hidup. Walaupun sebagian ulama kemudian menyatakan umrah yang wajib sekali seumur hidup itu maksudnya adalah umrah tamattu yang bergabung dengan ibadah haji. Ala kulli hal, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau dikatakan adab safar haji dan umrah, berarti ini maksudnya adab safar pada perkara yang wajib atau perkara yang sunnah. Ya, umrah kedua, haji yang kedua dan seterusnya, tentu jelas para ulama menyatakan itu adalah haji dan umrah yang hukumnya sunnah. Jadi kalau antum sudah berhaji kemudian berangkat lagi haji, maka haji yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Antum sudah pernah umrah 1 kali, kemudian berangkat lagi umrah kedua, ketiga, maka umrah kedua dan seterusnya ini umrah yang hukumnya sunnah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Qala rahimahullahu taala, beberapa etika yang harus diketahui oleh orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan umrah dan orang yang menunaikan haji sekaligus mengamalkannya supaya umrah yang dilakukannya diterima, haji yang ditunaikannya menjadi haji yang mabrur dan perjalanan yang ditempuhnya benar-benar berkah. Nah, adab berkaitan dengan safar seperti ini cukup banyak sekali. Kalau digolongkan ada 2 jenis saja. Pertama, adab yang wajib, kemudian yang kedua adab yang sunnah. Setelah itu beliau kemudian merincikan ya beberapa adab terkait dengan safar ibadah, baik itu ibadah haji ataupun ibadah umrah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Adab yang pertama, beristikharah, yakni memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci di dalam menentukan waktu, di dalam memilih kendaraan, teman, serta arah perjalanan jika jalan yang ditempuhnya cukup banyak. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu orang safar itu pasti dengan persiapan, begitu ya. Ada hal-hal yang dipersiapkan di saat orang itu mau berangkat safar. Ada beberapa pertimbangan yang kemudian dipertimbangkan saat orang itu safar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kapan berangkatnya? Kalau beli tiket jam berapa? Pagikah, siang, ataukah sore atau malam? Begitu ya. Kemudian mau pakai kendaraan apa? Mau pesawatkah, kapal laut, ya, ataukah lewat darat? Kemudian bersama siapa saya safar, kan begitu. Nah, ini hal-hal yang lumrah terjadi ya saat orang itu mau melakukan perjalanan. Maka adabnya para jamaah yang dirahmati Allah adalah kita beristikharah dulu. Beristikharah dulu. Karena tidak ada pilihan terbaik kecuali apa yang Allah pilihkan untuk diri kita. Ya, sedangkan kita tidak mengerti perkara gaib. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang perkara gaib. Apa, bagaimana, seperti apa kondisi kita saat kita safar, tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka ini di antara ikhtiar yang baik, ya di antara adab dari adab-adab Islam
yang diajarkan kepada kita semua sebelum kita safar. Taib, para jamaah, di sini beliau rahimahullahu taala menyatakan dalam hal ini perlu kiranya meminta pertimbangan kepada orang yang berpengalaman. Ya, kalau kita mau menuju ke satu tempat tertentu, di antara ikhtiarnya cari informasi tentang tempat tujuan safar kita ini. Di jalannya seperti apa, kendaraan yang tepat apa, begitu ya. Adapun perjalanan haji, hal itu sudah pasti baik dan tidak perlu lagi diragukan kebaikan daripada safar haji ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, namun tetap ya, seberapa yakin pun seseorang di dalam bersafar, ya, seberapa sering pun dia melakukan safar, para jamaah yang dirahmati Allah, tetap istikharah itu disunahkan baginya. Nah, sifat daripada istikharah ini adalah dengan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian dia memanjatkan doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya, dan seterusnya. Meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan kudratnya, dengan kekuasaannya. Ya, fa innaka ta'lam wa la a'lam. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha tahu sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau Maha kuasa sedangkan aku tidak berkuasa apapun pada diriku. Maka kita meminta dipilihkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika apa yang akan aku kerjakan ini manfaat bagi duniaku, ya. Kemudian manfaat bagi agamaku, manfaat untuk kesudahan urusanku, faqdurhu li wa yassirhu li. Ya, maka takdirkan dia untukku, mudahkan aku di dalamnya. Namun jika engkau mengetahui, ya, jika menurut ilmumu ya Allah, apa yang akan aku lakukan ini syarrun li, ya, fi dini wa ma'ashi, ya, dia buruk bagiku, ya, untuk agamaku, untuk kehidupan duniaku, maka jauhkan aku darinya, palingkan aku darinya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini ketundukan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya tentu ada banyak sekali manfaat, ada banyak sekali faidah. Ya, ketika orang itu mengawali safarnya dengan istikharah. Pertama, dia isabatus sunnah. Ya, dia telah menetapi sunnahnya Nabi SAW dan tidak diragukan lagi fadilah yang begitu besar bagi orang yang ittiba'us sunnah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ya, orang ketika istikharah berarti menggambarkan keikhlasannya. Ya, dia mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk dirinya. Kemudian para jamaah juga akan menenangkan batinnya, menenangkan dirinya. Orang itu kalau mau safar, para jamaah, kadang kan galau begitu ya. Kadang lihat tiket saja sudah galau begitu. Ini kok tiket mahal, nggak pernah turun-turun gitu. Baik, para jamaah. Nah, setidak-tidaknya istikharah itu akan menenangkan. Menenangkan. Karena di dalamnya zikir, di dalamnya ada munajat, ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada salat. Ya, salat itu sifatnya tenang. Makanya rukun salat itu kan diantaranya tuma'ninah. Ya, idza hazzabahu amrun shalla. Nabi itu kalau diruwetkan dengan satu permasalahan, beliau segera menunaikan ibadah salat. Dengan salat itu batinnya menjadi tenang. Maka kalau orang salat, tiap hari salat tapi enggak pernah tenang hidupnya, nah ini masalah. Berarti dia belum merasakan lezatnya salat. Dia belum merasakan nikmatnya salat. Sebagian orang para jamaah salat itu menjadi beban yang begitu berat. Oh, dikit-dikit azan lagi. Ini udah azan lagi. Padahal barusan azan. Jadi kayak tidak ridho datang waktu salat itu. Berat rasanya. Nah, ini kalau orang seperti ini modelnya, ini indikasi kemunafikan. Karena orang munafik itu orang yang berat mengerjakan ibadah salat. Ya, seorang mukmin justru dia akan merasa tenang ketika datang waktu salat. Nabi SAW ketika menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, maka kalimat yang beliau sampaikan, ya Bilal, kum arihna bis shalah.
Wahai Bilal, berdirilah, rehatkan kami dengan sholat. Para jamaah, orang kalau menghadapi rehat, senang atau tidak senang? Antum yang liburnya Sabtu Ahad, Seninnya merah, Jumatnya merah. Begitu ya. Jumatnya tanggal merah, Sabtu weekend jelas kan, Sabtu Ahad. Seninnya tanggal merah lagi. Berarti berapa hari? 4 hari. Taib. Hari Kamis kira-kira sudah senang nggak ini? Berbunga-bunga nggak hati? Yes, liburnya panjang. Kan begitu. Masya Allah. Kenapa? Padahal belum liburannya. Tapi dia menghadapi libur yang begitu panjang. Dia akan menghadapi satu kondisi di mana dia bisa rehat dari kepenatan pekerjaannya. Sudah senang, hatinya sudah senang. Nah, seharusnya kita kepada ibadah sholat juga seperti itu. Sholat itu rehat. Arihna bis sholat. Rehatkan kami dengan ibadah sholat. Nah, kalau orang kemudian sholat itu kayak beban berat. Nah, ini masalah para jamaah yang dirahmati Allah. Dan hal-hal yang seperti ini seharusnya PR yang harus segera kita tuntaskan. Hari-hari kita digiring untuk bahagia para jamaah. Hari-hari kita digiring, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memiliki jiwa yang tenang. Yang kalau ini kita pertahankan sampai kita mati, insya Allah ya, kita menghadap Allah dengan jiwa yang tenang. Dan itu orang yang husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Prosedur keselamatan itu apa diantaranya? Apa ikhwan? Prosedur keselamatan. Antum yang diseptik kan pasti paham itu. Prosedur keselamatan itu apa diantaranya? Tidak panik. Harus selalu dalam kondisi tenang. Kan begitu ya? Orang mau naik chopper suka ada tuh latihannya. Ya. Di kolam renang dibalikan choppernya. Begitu kan? Nah, itu salah satu prosedurnya apa? Tetap harus tenang. Segawat apapun, sedarurat apapun kondisi, kita harus tetap tenang. Begitu ya? Jadi prosedur keselamatan itu. Jadi orang tidak akan mungkin bisa selamat di akhirat kalau ketika di dunia tidak bisa memiliki jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, seluruh syariat Islam ini, dari mulai yang wajibnya, dari mulai yang sunnahnya, dari meninggalkan yang haramnya dan makruhnya, semua membimbing kita secara lahir dan batin supaya memiliki jiwa yang tenang. Nah, para jamaah, sholat ini ibadah yang paling besar, menjadi sebab terbesar untuk kita mendapatkan ketenangan batin. Ya. Nah, orang kalau mau safar biasanya sering dilanda dengan resah, gelisah, galau, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan istikharah ya akan terbantu menenangkan kondisi kita. Kadang mohon maaf para jamaah, suami istri mau safar kadang bertengkar dulu. Ya kan? Kata istrinya, pakai Garuda mas, jangan, mahal. Ya, kata suaminya, sudah ini aja, pakai yang biasa saja. Enggak, pokoknya saya pengen yang eksekutif. Ayo terengkar dulu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka istikharah ini membantu sekali. Ya, menenangkan jiwa kita. Kemudian memberikan kemantapan hati. Kenapa? Karena kita sudah memasrahkan segala sesuatu kepada Allah Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, ya. Zat yang maha kuat, yang maha kuasa, zat yang maha kokoh, zat yang maha kaya. Ya, bagaimana ya tidak akan tenang ketika orang itu punya tawakal yang tinggi kepada Allah, menjadikan Allah sebagai As-Samad, tempat bergantung jiwa raganya, tempat memasrahkan segala urusannya. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka adab pertama ini disampaikan oleh beliau di nomor pertama, ya, karena seharusnya inilah yang pertama kali kita lakukan. Barakallahu fikum. Taib. Orang itu biasanya kenal istikharah untuk apa?
Populernya istikharah ini dalam hal apa biasanya kalau di masyarakat kita? Kalau mau kawin kan begitu ya. Baik, para jamaah. Ya, padahal bukan hanya untuk cari jodoh saja, Pak. Ya. Ini baru Pak, kapan istikharah? Baru sekali Ustadz seumur hidup. Kapan itu? Pas mau nikah dulu, gitu kan. Nah, sekarang mau nikah lagi, jadi istikharah lagi. Baik, mau safar istikharah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian apapun itu dalam segala urusan yang kita butuh petunjuk dari Allah. Ya, dikasih tawaran pangkat, jabatan misalkan. Istikharah, ya Allah diterima apa tidak? Galau ini. Ya, tidak diterima gimana? Kalaupun diterima seperti apa? Ya, kadang orang dengan pangkat jabatan itu juga galau. Ya, padahal mungkin cukup menggiurkan. Barakallahu fikum. Nah, saat kondisi seperti itu, ruku sujudlah kepada Allah. Ya, laksanakan salat istikharah. Baik, para jamaah. Jadi bukan mau nikah saja ya istikharah itu. Berikutnya, adab yang kedua. Orang yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah wajib meniatkan ibadahnya tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus mendekatkan diri kepadanya. Ini poin-poin yang sangat penting. Ya, terkait dengan urusan hati kita. Jadi sebelum safar itu tata dulu hati kita. Para jamaah, poin kedua ini simpelnya adalah bagaimana kita menguatkan hati untuk ikhlas. Ya, di dalam menjalankan safar ibadah. Harus ikhlas. Ikhlas itu apa para jamaah? Bersihnya hati dari segala kotorannya. Orang kalau ikhlas ketika safar, apalagi safarnya safar haji dan umroh, insya Allah Pak, ya di tengah-tengah perjalanan, apapun situasi kondisinya, dia selalu tenang. Ya, tidak bawel, tidak cerewet, tidak comel, ya, tidak uring-uringan, ya, kerjaannya komen, kerjaannya protes. Ini gimana delay pesawatnya? Ini gimana kok tidak ada ini, tidak ada itu? Nggak akan seperti itu, ya. Kenapa? Karena dia punya kebersihan hati, ikhlas. Loh, saya safar ini untuk mencari ridho Allah, ya. Menggapai ridho Allah itu bukan perkara mudah. Menggapai pahala di sisi Allah yang sangat besar bukan perkara enteng. Pasti berbagai macam ujian, cobaan akan dihadapi. Kemarin di awal-awal pembahasan kita sudah bahas, semewah apapun ya orang itu safar di zaman kita saat ini, tetap saja hadis Nabi berlaku, qit'atun minal azab. Safar itu potongan bagian daripada azab. Baik para jemaah, pernah nggak lihat di bandara orang marah-marah? Banyak kan? Banyak. Nah, itu tidak selayaknya terjadi seperti itu. Ya. Kalau seorang muslim mukmin muwahhid tidak akan melakukan seperti itu. Seberapa genting pun kondisi, ya seberapa darurat pun keadaan, dia tidak akan mungkin seperti itu. Ya. Dan kalau orang mencak-mencak para jamaah, apalagi nyebut-nyebut pangkat jabatannya, kamu tahu siapa saya? Ya. Ya. Kamu nanya begitu. Kan begitu para jamaah. Enggak ada yang begitu-begitu, ya. Dia bawa-bawa pangkat jabatannya. Emang siapa? Begitu. Ya. Kalau Anda di sini penumpang, ya penumpang status Anda. Ya. Harus mengikuti aturan, prosedur, begitu ya. Tidak kemudian marah-marah. Ini kalau orang seperti itu kan luar biasa para jamaah. Itu sosok yang paling nampak, ciri yang paling nampak bahwa orang ini orang yang, mohon maaf, kurang berpendidikan. Begitu ya. Bukan orang yang terdidik, tidak peduli ya. Dia punya gelar berderet, ya berapa deret di depan dan di belakang namanya. Kalau kemudian attitude-nya seperti itu, ini orang nggak belajar akhlak, nggak belajar adab. Dan itu semua kembali kepada urusan hati ini. Nabi SAW kalau ditanya nasihat para jamaah, ya, kalau ditanya nasihat, diminta wasiat, itu seringkali jawabannya yang hari-hari dilakukan oleh manusia.
Begitu kan? Artinya keseharian manusia. Nabi pernah diminta nasihat, ya, ausini, berikan wasiat kepadaku. Apa kata Nabi? La tagdob. Jangan marah. Jangan kau lampiaskan kemarahan. Berulang-ulang ditanya, jawabannya selalu sama. La tagdob, la tagdob. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kan keseharian kita. Coba perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada berapa banyak situasi dan kondisi yang selalu mancing emosi. Begitu kan? Ya tidak para jamaah? Kadang di pengajian kayak gini saja, ada saja sesuatu yang bisa mancing emosi kita. Anak-anak yang ribut mungkin begitu ya. Teman di kanan di kiri yang mungkin belum mandi, aromanya nggak karu-karuan, gitu ya. Bilang amin itu semerbak bau, begitu kan? Ada berapa banyak dalam keseharian kita yang kemudian memancing emosi kita. Orang parkir sembarangan di tengah jalan. Ada yang begitu Pak? Ada. Kadang kita hampir diserempet sama kendaraan orang. Masya Allah para jamaah. Maka keseharian banget ini. La tagdob. Jangan kau lampiaskan kemarahan. Ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana keistimewaan orang kadhiminal ghaid. Orang-orang yang menahan amarahnya. Ya. Orang-orang yang menahan amarahnya berarti dia punya hati yang bagus. Punya kondisi hati yang baik. Kenapa? Karena tidak mudah menahan emosi itu. Ya, tidak mudah menahan emosi para jamaah yang dirahmati Allah. Maka perhatikan nih kualitas daripada hati kita. Kita safar haji, kita safar umroh itu dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sing ikhlas di dalam menjalaninya. Beliau katakan di sini, dia harus menghindari tujuan-tujuan duniawi. Dunia, ya, yang begitu menakjubkan, daya tariknya begitu besar. Maka ketika safar ibadah, hindari tujuan-tujuan duniawi. Hindari ya bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Kadang orang maksakan diri gitu ya, karena pengen dilihat teman-teman safarnya begitu ya. Dia mengedepankan gengsinya. Sebetulnya bekalnya sedikit. Tapi karena gengsi yang besar, ya, orang-orang ketika istirahat misalkan gitu ya, ya dia makannya biasa-biasa saja, yang ada di tas mereka, yang ditenteng oleh mereka. Karena dia gengsi, akhirnya ngopi di kafe bandara, ya, satu gelasnya 75.000. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, gara-gara gengsi, sebetulnya dompetnya kering, gitu ya, tapi gengsinya besar, karena pengen dilihat oleh manusia supaya wah keren. Banyak orang begitu modelnya para jamaah. Mau datang Idul Fitri pengen kelihatan wah dan keren oleh siapapun yang berkunjung ke rumahnya. Hayo kredit sofa, ya, lemarinya diganti para jamaah. Belum selesai bulan Syawal sudah ditarik lagi, nggak bisa distorin, gitu ya. Nah, ini gengsi, ya. Gengsi manusia mengerikan para jamaah. Gengsimu membinasakan dirimu, ya. Maka safar demikian, hati-hati dari bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Jangan kemudian ketika kita berangkat haji, berangkat umrah, kemudian mengejar gelar semata. Terutama warga Indonesia ini. Begitu ya. Ini ada kejadian nyata, kisah nyata para jamaah. Ibu-ibu. Ya. Tapi bukan di Balikpapan ya. Insya Allah warga Balikpapan paham lah. Karena pada ngaji. Gitu. Jadi pulang dari Tanah Suci. Bukan haji. Dia pulang umroh saja. Nah dia ini ibu-ibu yang suka narikin arisan dari teman-temannya. Singkat cerita dia narikin tuh arisan itu. Para jamaah. Kemudian sebagaimana biasa ya orang-orang itu ya manggil ya namanya biasa. Ibu fulana gitu ya. Itu ketika dipanggil namanya mendadak wajahnya itu memerah. Seperti orang yang sedang tidak suka dengan panggilan itu. Akhirnya usut punya usut ternyata setelah mau pulang si ibu ini bicara, Bu maaf ya saya kan baru pulang dari Tanah Suci, panggil Bu Hajah gitu. Barakallahu fikum. Ini saking awamnya orang begitu ya.
Disangkanya setiap orang ke tanah suci pulang pasti jadi hajjah, jadi haji gitu. Padahal dia berangkatnya umroh. Kalau seharusnya mau dipanggil, kalau mau dipanggil bukan ibu hajjah, ibu umroh gitu. Kan ke sana dia bukan haji, umroh ya. Ini saking awamnya manusia ya. Saya juga pernah diceritakan oleh seorang jamaah haji, Ustadz, di sebagian warga kita ini, warga Indonesia, itu kalau selesai ritual manasik haji, itu ada semacam serah terima. Oh, bukan serah terima, apa ya? Kayak wisuda gitu, Pak. Gitu ya. Barangkali di sini ada yang pengalaman. Jadi kayak diwisudakan. Jadi nanti sama entah pimpinan kloternya, rombongannya, gitu dia dipakaikan sorban orang Saudi itu, baru dikasihkan iqal, baru kemudian jabat tangan serah terima, sah Anda jadi haji gitu. Masya Allah. Begitu para jamaah ya. Padahal kita kan tidak pernah tahu ya. Dari cerita itu kadang orang yang tidak ngerti manasik haji banyak yang dilewat-lewat. Sebagian wajibat bahkan sebagian rukun. Ya, ada jemaah haji itu kerjaannya tidur aja di hotel, begitu ya. Tapi pulang dia langsung dipanggil Pak Haji ya. Padahal dia tidak benar hajinya di sana. Nah, ini banyak kasus seperti ini. Nah, para jamaah, beliau ingatkan di sini karena ini fenomena yang sering terjadi. Ya, murnikan niat tujuan di dalam melaksanakan ibadah haji, jangan sampai mengejar gelar semata. Gitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kita ini haji itu kan kayak gelar gitu ya. Kayak orang pulang sekolah dapat gelar, begitu kan? Jadi kalau dapat kartu undangan, tidak boleh itu langsung namanya. Dikasih tahu orangnya, mohon maaf ya saya dari Tanah Suci. Nanti lain kali kalau ngasih undangan ke saya, harus ada hak titik, begitu ya. Kalau ibu-ibu haji titik, gitu ya. Kalau hajinya berkali-kali, itu pakai syiddah, haji, begitu ya. Kalau ibu-ibu hajjah, begitu ya. Itu maksudnya apa, Pak? Itu hajinya yang sudah berulang-ulang kali, gitu ya. Jadi kalau haji hajjah itu baru satu kali, ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini fenomena yang sering terjadi di kita. Ya. Taib. Maka beliau ingatkan di sini, hati-hati dari riya, hati-hati dari sum'ah, karena semua itu bisa menjadi penyebab batalnya dan tidak diterimanya amal perbuatan. Setelah itu beliau nukilkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah keikhlasan. Baik, para jamaah. Di sini beliau menukilkan beberapa ayat dan juga hadis berkaitan dengan masalah keikhlasan. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 162-163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya nusukku. Nusuk di sini para jamaah sebagian mufassir menjelaskan maknanya ibadah secara umum. Sebagian mufassir menyatakan nusuk itu ibadah udhiyah, ibadah kurban. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau kurbanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat lillahi rabbil alamin inilah yang menunjukkan tentang keikhlasan, bahwa seluruh jenis ibadah dari mulai ibadah-ibadah besar sampai ibadah-ibadah yang lainnya semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi disebutkan salat, disebutkan nusuk, ya, ini tentu ibadah yang sangat besar. Allah
ya beberapa kali menyandingkan ibadah salat dengan ibadah kurban. Di surat Al-Kautsar Allah sampaikan, inna a'tayna kal kautsar fassalli li rabbika wanhar, dan salatlah, maka salatlah untuk Rabbmu dan bernaharlah untuk Rabbmu. Di sini Allah menyandingkan ibadah salat, perintah salat, kemudian perintah untuk bernahar. Nahar ini istilah ya untuk penyembelihan unta. Istilah untuk penyembelihan unta maksudnya adalah kurban. Salatlah dan berkurbanlah li rabbika, hanya untuk Rabbmu. Ini perintah untuk mengikhlaskan ibadah salat, mengikhlaskan ibadah kurban. Baik para jamaah. Demikian pula hidup dan mati, semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang menjadi prinsip hidup seorang mukmin. Ya. Hidup kita dari awal sampai akhir, dari semenjak kita tidur sampai bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua harus bernilai pahala di sisi Allah. Caranya bagaimana? Kalau kita melaksanakan ibadah ritual, ya, ibadah ritual itu bisa dihitung jumlahnya. Ibadah ritual juga terbatas waktunya, kan begitu. Baik para jamaah, salat sudah ada batasan-batasan waktunya. Puasa yang wajib cuman 1 bulan dari 12 bulan. Haji yang wajib cuman sekali seumur hidup, kan begitu. Zakat setahun sekali, itu pun kalau kita punya harta. Ibadah-ibadah besar ritual seperti ini para jamaah, ini tentu momennya tidak setiap saat. Terus bagaimana cara menjadikan seluruh kehidupan kita untuk Allah? Caranya adalah pelajari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi dalam keseharian kita, ya. Nah, itu kuncinya. Belajar ilmu syar'i yang membahas seluruh ya urusan kehidupan kita, terutama akhlak dan adab. Karena ini yang menyertai hari-hari kita, ya. Coba apa yang tidak diatur adab dan akhlaknya saat kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari kita? Akhlak di jalan, ya, adab saat kita di pasar, adab saat kita mencari nafkah, kan begitu, ya. Ketika kita hari-hari makan, ada adab makan. Ya, penjelasan adab makan ini kalau dibahas bisa beberapa kali pertemuan. Adab tidur yang menghabiskan 1/3 hari kita. Ini juga begitu rinci disampaikan oleh syariat kita. Maka para jamaah, menjadikan seluruh kehidupan kita bernilai ibadah, caranya seperti itu. Ya, kita praktekkan adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu semua harus karena Allah, harus ditujukan hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutukan Allah di dalam ya hidup dan kehidupan kita. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembatal Islam. Menyekutukan Allah perusak iman dan Islam kita. Barakallahu fikum para jamaah. Nanti kita lanjutkan pembahasan ini masih di adab yang kedua berkaitan dengan masalah keikhlasan di dalam melaksanakan safar yang wajib atau safar yang sunnah. Sudah masuk waktu, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله